Saya Armilia Salmariani dengan NPM 24013010006. Perkenalkan, nama saya Najwa Melisa Zahira dengan NPM 240130101115. Perkenalkan, nama saya Syahrani Maulidia Cahyani Tias dengan NPM 240130101032. Perkenalkan, saya Devi Syawatun Rahmawati dengan NPM 240130100177. Nama saya Damai Rusmananwangi dengan nomor NPM 24013010257. Halo, perkenalkan nama saya Nandatri Aprilia dengan NPM 240130101081. Selanjutnya yaitu bagaimana cara Anda mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan keseimbangan antara analisis strategis, pengalaman, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa aspek penting dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu gaya pengambilan keputusan. Setiap individu memiliki cara berbeda dalam mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, maupun pendidikan. Beberapa orang mengambil keputusan dengan cepat, tapi beberapa orang juga lebih cenderung mempertimbangkan banyak faktor sebelum bertindak. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan. Struktur organisasi, kendali, teknologi, dan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan. Lingkungan bisnis yang dinamis juga mempengaruhi keputusan, seperti kasus Apple yang sukses berinovasi dengan iTunes dan produk lainnya. Aspek penting dalam pengambilan keputusan selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan, yang dimana kita harus mengidentifikasikan masalah atau peluang, mengumpulkan informasi, dan menganalisis alternatif, memilih dan mengimplementasikan keputusan terbaik, mengevaluasi hasil dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pengambilan keputusan. Keputusan seringkali dibuat dalam kondisi ketidakpastian dengan informasi yang tidak lengkap atau bertentangan. Manajer harus mampu beradaptasi dan mempertimbangkan beberapa perspektif sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan dan permasalahannya. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah pilihan yang dibuat dari berbagai alternatif yang tersedia. Proses pengambilan keputusan mencangkup 3 jenis. Yang pertama ada identifikasi masalah, dan yang kedua ada pemilihan alternatif, ketiga ada evaluasi hasil keputusan. Jenis-jenis keputusan. Jenis-jenis keputusan itu ada 2, ada keputusan terprogram dan ada keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram digunakan dalam situasi yang berulang dan sudah memiliki aturan atau prosedur baku, dan lebih mudah diambil karena mengikuti pola dan prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya adalah pemesanan ulang persediaan kantor, penjadwalan rutin karyawan. Selanjutnya ada keputusan tidak terprogram, digunakan dalam situasi unik, kompleks, dan berdampak besar bagi organisasi, dan memerlukan analisis mendalam dan pertimbangan strategis karena tingkat ketidakpastian tinggi. Contohnya adalah ekspansi bisnis ke pasar baru dan pengembangan produk baru. Kejelasan dan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan. Tingkat informasi yang tersedia menentukan tingkat kejelasan dan ketidakjelasan keputusan. Berikut 4 kondisi utama dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada kejelasan. Semua informasi yang diperlukan tersedia sehingga hasil keputusan dapat diprediksi dengan akurat. Dan yang kedua ada risiko. Tujuan jelas tetapi hasil masa depan belum pasti, dan probabilitas hasil dapat dihitung berdasarkan data. Contohnya adalah pemilihan lokasi restoran berdasarkan analisis demografi dan pola laju lintas. Yang ketiga ada ketidakpastian. Tujuan sudah ditentukan tetapi informasi mengenai alternatif dan kondisi masa depan belum lengkap, dan keputusan dibuat berdasarkan asumsi dan pengalaman manajerial. Yang keempat ada ambiguitas. Situasi paling sulit dalam pengambilan keputusan. Tujuan, alternatif, dan hasil keputusan tidak jelas dan sering terjadi konflik kepentingan dalam organisasi.
Nah, selanjutnya ada model-model pengambilan keputusan. Nah, model-modelnya itu ada 3. Yang pertama ada model klasik, yang kedua ada model administratif, dan yang ketiga ada model politis. Apa sih model klasik itu? Model klasik adalah pengambilan keputusan yang didasarkan pada prinsip ekonomi rasional. Model ini memberikan pedoman tentang bagaimana pengambilan keputusan seharusnya dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal. Lalu, model klasik juga bersifat normatif, memberikan standar ideal dalam pengambilan keputusan. Model ini juga paling cocok untuk keputusan terprogram di mana resiko dan ketidakpastian itu dapat dikalkulasikan dengan baik. Lalu yang kedua ada model administratif. Model administratif ini merupakan pendekatan deskriptif yang menggambarkan bagaimana manajer sebenarnya mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks, bukan bagaimana mereka seharusnya melakukannya. Dan model ini juga mengakui keterbatasan manusia dalam berpikir rasional dan keterbatasan lingkungan yang memengaruhi keputusannya. Lalu yang ketiga, ada model politik. Model politik ini dalam pengambilan keputusan didasarkan pada interaksi kompleks antara berbagai pihak seperti manajer, bawahan, dan juga faktor lingkungan. Model politis ini juga memiliki 4 asumsi dasar, yaitu yang pertama ada organisasi yang terdiri dari kelompok-kelompok dengan kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai yang beragam. Lalu yang kedua ada informasi yang seringkali ambigu atau tidak lengkap. Dan yang ketiga ada para manajer yang tidak memiliki waktu, sumber daya, dan kapasitas mental untuk mengenali semua dimensi masalah dan memproses semua informasi yang relevan. Lalu yang terakhir ada manajer terlibat dalam perdebatan untuk memutuskan tujuan-tujuan dan mendiskusikan alternatif-alternatif lainnya. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan dari model-model tersebut. Yang pertama ada model klasik. Nah, contoh penerapannya itu ada pada bisnis Southwest Airlines yang memanfaatkan model klasik ini dengan teknologi dalam pengambilan keputusan operasional. Dengan menggunakan perangkat lunak simulasi, perusahaan dapat mengoptimalkan penanganan muatan pesawat sehingga menghasilkan efisiensi biaya operasional hingga 10 juta dolar dalam 5 tahun. Lalu yang kedua ada model administratif. Nah, contoh penerapannya itu adalah CEO Quaker William Smithberg memilih mengakuisisi Snapple dengan cepat sebagai solusi untuk menghindari pengambil alihan, meskipun keputusan ini tidak didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap alternatif lain. Dan yang terakhir adalah model politis. Nah, contoh penerapannya itu seperti apa sih? Contoh penerapannya itu adalah dengan ketika kepala eksekutif EOL, Jonathan Miller, membangun sebuah koalisi untuk mendukung pembuatan situs gratis yang namanya itu Yahoo. Nah, pendapat-pendapat yang bertentangan untuk menggratiskan EOL sangatlah kuat bermunculan, tetapi Miller bicara pada eksekutif lainnya dan membentuk sebuah koalisi yang mendukung idenya dengan cara terbaik untuk membuat EOL menjadi mudah kembali setelah mengalami penurunan dalam bisnis layanan internet. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan penting. Uji diri pada manajer baru. Uji diri ini bertujuan untuk mengukur pendekatan yang digunakan dalam membuat keputusan. Apakah lebih mengandalkan pendekatan rasional atau linear, atau intuisi, atau non-linear. Linear artinya menggunakan rasionalitas logis untuk membuat sebuah keputusan, sedangkan non-linear artinya menggunakan lebih banyak intuisi dalam mengambil keputusan. Namun, keputusan yang diambil berdasarkan intuisi tidak selalu berhasil, dan manajer harus berhati-hati dalam menggunakan intuisi di dalam keadaan yang tepat dan dengan cara yang benar. Dan manajer harus memilih pendekatan yang seimbang dan menganggap rasionalitas dan intuisi sebagai komponen yang penting dalam pengambilan keputusan yang efektif. Nah, selanjutnya yaitu uji diri pada manajer baru. Itu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu mengukur pendekatan dalam pengambilan keputusan.
Yang kedua yaitu menentukan apakah lebih mengandalkan rasionalitas atau linear atau juga intuisi atau non-linear. Pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu linear atau rasionalitas logis, menggunakan pemikiran logis dan menganalisis data dalam mengambil keputusan. Sedangkan non-linear atau intuisi mengandalkan insting dan pengalaman dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pada pendekatan linear itu berdasarkan fakta dan analisis, tetapi bisa terlalu kaku dan lambat dalam situasi mendesak. Sedangkan pendekatan non-linear lebih fleksibel dan cepat dalam situasi tak terduga, tapi tidak selalu akurat dan bisa dipengaruhi oleh bias pribadi. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini tuh terbagi menjadi 6 langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu ada pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan. Syarat-syarat sebuah keputusan itu terbagi menjadi 2 syarat. Yang pertama ada masalah, yang kedua ada peluang. Masalah dapat timbul ketika pencapaian sebuah organisasi itu kurang dengan tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, peluang dapat terjadi ketika pencapaian itu melebihi dari apa yang telah direncanakan atau tujuan sebelumnya. Jadi, organisasi itu akan menganggap hal tersebut sebagai peluang ataupun potensi. Dan dari kedua syarat-syarat tersebut nantinya itu akan diamati lebih lanjut baik itu oleh eksternal maupun internal. Dari kedua syarat tersebut, manajer itu juga nantinya akan dapat mengambil sebuah keputusan. Untuk langkah yang kedua yaitu ada diagnosis dan analisis sebab akibat. Nah, diagnosis merupakan langkah di mana manajer ini akan menganalisis sebab-sebab ataupun akibat di situasi yang sedang terjadi sekarang. Manajer itu bisa mengaplikasikan cara dari Kapner dan Trigo di mana mereka itu merekomendasikan bahwa manajer itu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya itu akan bisa untuk menspesifikasikan sebab dan akibat lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada pengembangan alternatif. Pengembangan alternatif ini itu terjadi untuk keputusan yang tidak terprogram, karena keputusan yang tidak terprogram ini tidak ada acuannya atau tidak ada rencana awal sehingga dibutuhkan pengembangan alternatif lebih lanjut. Nah, pengembangan alternatif lebih lanjut ini dapat digunakan manajer yaitu ada 2 solusi saja, dibatasi 2 solusi saja. Dengan kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi. Alternatif ini digunakan untuk mengurangi perbedaan antara kinerja organisasi saat ini dengan kinerja organisasi mendatang. Selanjutnya yaitu ada pemilihan alternatif yang dikehendaki. Pemilihan alternatif yang dikehendaki ini memilih solusi yang paling sesuai dengan fungsi organisasi maupun tujuan-tujuan dari organisasi, sehingga pemilihan alternatif ini tuh harus yang memikirkan dengan analisis untung rugi, yaitu dengan memikirkan risiko yang sangat sedikit untuk hasil yang besar. Jadi manajer itu harus menjalankan risk propensity. Selanjutnya yang kelima ada penerapan alternatif terpilih. Pada langkah kelima ini, manajer itu akan menjamin bahwa alternatif yang dipilih ini akan dijalankan di masa yang mendatang. Dan di langkah 5 ini, manajer itu akan diharapkan untuk menunjukkan skillnya, yaitu untuk kemampuan manajerialnya, kemampuan administratif maupun kemampuan persuasifnya, dan tentunya dengan skill kepemimpinannya. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik ini merupakan bagian penting nih dalam proses pengambilan keputusan karena membantu manajer dalam menilai efektivitas keputusan yang telah dibuat. Proses ini tentunya berkelanjutan
sehingga memungkinkan manajer untuk memperbaiki atau menyesuaikan keputusan yang diperlukan. Lalu, umpan balik sendiri membantu untuk menganalisis masalah, mengevaluasi alternatif lain, dan menemukan solusi yang lebih baik, yang akan membantu manajer untuk menilai apakah perlu nih membuat keputusan baru atau tidak. Baik, selanjutnya ada pengertian dan faktor yang mempengaruhi keputusan pribadi. Pengambilan keputusan merupakan bagian penting yang dapat mengaruhi arah sebuah organisasi atau perusahaan. Keputusan yang diambil oleh seorang manajer tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, melainkan berdampak pada karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kemampuan dalam membuat keputusan yang tepat menjadi aspek krusial dalam kepemimpinan dan manajemen. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada informasi yang tersedia, karena keputusan yang baik memerlukan data yang akurat dan relevan. Kemudian yang kedua ada kondisi emosional dan psikologis, karena keputusan seringkali dipengaruhi oleh kondisi emosional individu pada saat itu. Kemudian yang ketiga ada budaya organisasi dan nilai pribadi. Setiap individu memiliki nilai dan norma yang mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir ada waktu dan tekanan situasional. Semakin tinggi tekanan, semakin cepat seseorang harus membuat keputusan yang dapat meningkatkan resiko kesalahan. Selanjutnya ada 4 gaya utama pengambilan keputusan. Yang pertama ada gaya direktif atau pengarahan. Ini tuh membuat keputusan secara cepat dan memusatkan perhatian pada jangka pendek, di mana gaya direktif memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Gaya ini tuh berorientasi pada tindakan dan lebih suka keputusan yang cepat, tidak suka berurusan dengan banyak informasi atau alternatif. Kemudian cenderung mengandalkan prosedur yang sudah ada. Gaya ini tuh cocok untuk situasi yang memerlukan respon cepat seperti dalam krisis operasional. Kemudian yang kedua ada gaya analitis. Gaya analitis ini mencari lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan dan merenungkan lebih banyak alternatif daripada pengambilan keputusan yang bersifat direktif. Gaya ini menggunakan data dan analisis mendalam untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Kemudian memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan gaya direktif. Gaya ini tuh cocok untuk situasi yang kompleks seperti perencanaan strategis atau investasi jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada gaya konseptual. Gaya konseptual ini memperhatikan jumlah besar informasi dengan mempertimbangkan alternatif lebih banyak. Kemudian mengandalkan informasi baik dari orang-orang ataupun dari sistem, dan mengandalkan kreativitas, intuisi, berpikir jangka panjang, dan sering mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mencari solusi inovatif. Gaya ini tuh cocok untuk manajer yang mengelola perubahan dan inovasi dalam organisasi. Kemudian gaya yang keempat atau gaya yang terakhir ada gaya perilaku. Gaya perilaku ini menaruh perhatian mendalam terhadap orang lain sebagai individu. Biasanya berhubungan dengan perkembangan pribadi orang lain dan dapat membuat keputusan yang dapat membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Gaya ini tuh berfokus pada hubungan interpersonal dan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap orang lain. Gaya ini tuh juga lebih suka berdiskusi dengan karyawan sebelum mengambil keputusan. Dan gaya ini cocok untuk situasi yang melibatkan kerjasama antar tim dan kepemimpinan yang berbasis empati. Setiap manajer mungkin memiliki kombinasi dari keempat gaya ini, tergantung pada konteks dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya ada alasan manajer mengambil keputusan yang salah. Meskipun memiliki gaya pengambilan keputusan yang berbeda, manajer seringkali tetap menghadapi tantangan dalam membuat keputusan yang tepat. Beberapa faktor yang menyebabkan keputusan yang salah antara lain yang pertama, terpengaruh oleh kesan pertama. Manajer seringkali memberi bobot lebih pada informasi pertama yang diterima. Kemudian kesan pertama bisa menjadi jangkar yang mempengaruhi keputusan selanjutnya, meskipun informasi tersebut belum tentu akurat. Misalnya,
Seorang manajer yang melihat penjualan tinggi bulan lalu mungkin terlalu optimis dalam memprediksi penjualan berikutnya tanpa mempertimbangkan faktor lain. Kemudian faktor yang kedua yaitu membenarkan keputusan yang sudah diambil meskipun salah. Banyak manajer terjebak dalam mempertahankan keputusan yang salah hanya karena dia ingin terlihat gagal. Mereka cenderung terus mengalokasikan sumber daya untuk keputusan yang salah dengan harapan dapat memperbaiki kesalahan, padahal lebih baik mengambil keputusan baru yang lebih rasional. Contohnya, manajer yang sudah mempekerjakan pegawai bermasalah akan tetap mempertahankan pegawai tersebut meskipun kinerjanya buruk, hanya karena tidak ingin mengakui kesalahan dalam rekrutmen. Faktor yang ketiga yakni melihat hanya apa yang ingin dilihat. Manajer cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan mereka dan mengabaikan data yang bertentangan. Hal ini dapat mengakibatkan bias dalam pengambilan keputusan dan membuat manajer salah memilih situasi. Padahal sangat penting bagi manajer untuk tetap objektif dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda sebelum membuat keputusan. Faktor yang keempat yakni mempertahankan status quo. Manajer cenderung memilih strategi yang telah berhasil di masa lalu tanpa mengeksplorasi pilihan baru. Kurangnya inovasi ini dapat menyebabkan tertinggal dari pesaing. Contohnya, DuPont tetap menggunakan bahan lama meskipun ada inovasi kawat ban yang lebih baik, yang kemudian diadopsi oleh pesaingnya, yakni Celanese. Faktor yang kelima yakni terpengaruh oleh kerangka masalah. Cara penyajian masalah dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Jika disajikan dalam bentuk positif, manajer cenderung memilih opsi yang lebih pasti. Jika disajikan dalam bentuk negatif, manajer lebih berani mengambil resiko. Contoh, dalam penyelamatan kapal yang tenggelam, manajer cenderung memilih opsi yang terdengar lebih aman meskipun probabilitas keberhasilannya sama. Selanjutnya, faktor yang keenam atau faktor yang terakhir, yakni terlalu percaya diri. Manajer seringkali memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap kemampuannya dalam mengambil keputusan dan cenderung merasa yakin terhadap jawaban yang sebenarnya tidak akurat. Contoh, saat diminta menyebutkan harga pasar suatu perusahaan pada tanggal tertentu, mereka seringkali terlalu percaya diri meskipun tidak memiliki informasi yang cukup. Pembahasan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan kelompok yang inovatif. Keputusan yang cepat dan tepat penting dalam bisnis yang dinamis. Tidak selalu manajer yang memutuskan, melainkan keterlibatan timnya itu perlu dengan catatan memiliki informasi dan keahlian yang memadai. Di dalam pengambilan keputusan kelompok yang inovatif, langkah awal bisa dimulai dengan curah gagasan atau brainstorming. Curah gagasan atau brainstorming itu sekelompok orang yang memberikan alternatif-alternatifnya secara luas dan spontan. Jadi itu dilakukan secara langsung kumpul di satu ruangan, di satu tempat gitu ya. Dari situ terbitlah kekurangannya apa, yaitu risiko grouping. Apa itu grouping? Grouping nanti akan dibahas di video selanjutnya. Lalu hambatan sosial, jadi orangnya itu tidak pandai dalam bersosialisasi atau introvert atau pemalu gitu. Nah, dari kekurangan itu pendekatan baru ini memiliki solusi, yaitu dengan curah gagasan elektronik atau namanya itu brainwriting, yaitu penukaran ide-idenya itu melalui jaringan komputer dan bisa juga anonim. Lalu yang kedua, ada terlibat dalam perdebatan yang sengit. Nah, di dalam pengambilan keputusan kelompok yang inovatif, perdebatan yang sengit ini dapat bermanfaat untuk membantu memperjelas masalah, meningkatkan kreativitas, dan menghasilkan keputusan lebih baik. Nah, perdebatan yang sengit ini dipicu oleh dua metode atau cara. Yang pertama ada devil's advocate atau pengacara jahat. Jadi itu di dalam satu kelompok, ada satu orang ini yang bertugas untuk mengkritisi keputusan yang diambil oleh satu kelompok itu sehingga terhindar dari ketergesaan dalam memutuskan sesuatu. Lalu yang kedua itu teknik balas-membalas atau point counter point, yaitu dibagi menjadi dua subkelompok, di mana setiap subkelompok itu mempertahankan argumennya sehingga terkumpul perspektif yang lebih baik dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada hindari grouping. Grouping ini tadi sempat disenggol nih. Grouping itu apa sih? Grouping itu kecenderungan anggota untuk menghindari perbedaan pendapat
dengan lebih memilih kesepakatan demi menjaga harmoni. Kadang itu ada orang yang sebenarnya ingin menyanggah, ingin mengeluarkan unek-uneknya bahwasanya dia tidak setuju atau gimana. Tapi karena dia mungkin tidak enak atau mungkin anggota kelompok lainnya itu bukan cenderung ke dia sehingga dia uh, melakukan grouping. Atau bisa juga di dalam suatu kelompok itu ada yang saling suka sehingga dia menghindari konflik. Nah, akibat dari grouping itu apa sih? Dapat mengurangi kualitas keputusan karena kurangnya diskusi kritis. Dan yang terakhir atau keempat itu tahu kapan harus gagal. Karena banyak usaha yang gagal disebabkan oleh manajer enggan untuk mengubah keputusan meskipun itu sudah ada bukti kesalahannya. Nah, supaya menghindari hal tersebut, manajer ini harus fleksibel, harus juga mampu mengenali masalah lebih awal dan siap menyesuaikan keputusan.